Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam ibadah harian keluarga yang kita lakukan hari ini, Kamis 15 Juni 2023. Mari kita awali ibadah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Nas renungan firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 8. Saya bacakan untuk kita sekalian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Akub nia liak kadongan pikiri hamu manasa parangi nasi tong na daulat na tigor na botor na uli na denggat begion rodi sudi na targoar haburjuan na tahu puji-pujian. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, penelitian riset membuktikan bahwa sumber penyakit yang paling besar dalam tubuh kita ini berasal dari pikiran. Tentu pikiran dimaksud adalah pikiran yang negatif dan salah. Oleh karena itu para psikolog selalu menganjurkan agar kita selalu berpikir positif. Tentu berpikir positif itu sangat baik karena membantu kita untuk menjaga diri dan menjaga tindakan serta perilaku kita kepada orang lain. Mengisi pikiran dengan hal-hal yang positif sangat penting karena hal itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Pikiran kita pada dasarnya akan menentukan setiap perkataan dan perilaku kita. Bila yang ada dalam pikiran kita adalah hal-hal yang positif, maka hal-hal yang baiklah yang akan kita lakukan. Rasul Paulus sebenarnya tidak dalam keadaan baik-baik, saudara, ketika dia menuliskan surat ini kepada jemaat Filipi. Karena faktanya dia sedang berada di dalam penjara. Alasan yang membuatnya tetap bisa bersuka cita dalam keadaan sulit adalah karena dia mampu mengolah pikirannya. Dia tidak menyalahkan Tuhan atas keadaan yang dialaminya. Sebaliknya dalam keadaan sulit sekalipun, dia mampu memikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah dia alami. Dia menasihati jemaat Filipi agar mereka selalu memikirkan hal-hal yang benar, yang mulia, yang adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan dan yang patut dipuji. Nasihat itu diawali dengan sebuah perkataan yang sangat terkenal, yaitu bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ini menjadi kunci rahasia cara berpikir yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Walau dia di penjara, badannya boleh dikurung dan ditahan, tetapi hati dan sukacitanya, semangatnya, iman dan pengharapannya tidak dapat ditawan dan dibatasi oleh jeruji kamar penjara. Jadi nasihat untuk memikirkan semua hal yang baik bertujuan agar jemaat di Filipi dapat hidup dengan penuh sukacita. Artinya kemampuan mengolah pikiran menentukan kebahagiaan seseorang. Ibu bapak saudara dalam Yesus Kristus, kita tentu melewati hari-hari kita ini dengan berbagai suka dan duka yang silih berganti. Tentu tidak semua berjalan dengan mulus, dan mungkin tidak sedikit alasan dan hal-hal yang terjadi yang kita alami membuat kita mengeluh dan marah. Bahkan bukan saja marah kepada orang lain, tetapi juga kepada Tuhan. Akan tetapi, sesungguhnya ada banyak sisi lain yang dapat kita lihat dan sadari, yaitu kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Sebagaimana Rasul Paulus katakan, sesungguhnya kekuatan kita dalam hidup ini adalah ketika kita dapat mengolah hati dan pikiran kita sesuai dengan pikiran Tuhan. Karena jangan biarkan iblis menguasai dan menjajah bahkan menghancurkan hidup kita dengan menebarkan hal-hal yang negatif dalam pikiran kita ini. Kita harus bisa melawannya. Kuncinya ada pada pikiran kita sendiri, bukan pada orang lain.
Amsal 23 ayat 7 mengatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Karenanya mari kita belajar untuk mensyukuri segala berkat Tuhan yang ada pada kita, yang sesungguhnya jauh lebih banyak dari setiap persoalan hidup kita. Dengan berpikir positif, sesungguhnya kita sedang mengaktifkan iman kita bekerja, yang pada saat yang tepat pasti akan terjadi dan menjadi kenyataan. Karena itu teruslah berlatih berpikir positif agar hidup kita boleh mendapatkan damai dan sejahtera. Mari hitunglah berkat-berkat Tuhan dalam hidupmu. Kau kan niscaya kagum olehnya. Sesungguhnya berkat Tuhan lebih besar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Dan sesungguhnya berkat Tuhan lebih besar dari setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Sekarang tak ada yang lain selain kita mensyukuri segala berkat-berkat itu. Sehingga itulah yang menguasai hati dan pikiran kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam Yesus, anugerahkanlah kepada kami damai sejahtera dari Engkau. Hati kami dipenuhi dengan sukacita atas setiap berkat-berkat Tuhan yang kami boleh rasakan dan hitung dalam hidup kami ini. Kami serahkan setiap persoalan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tolonglah kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin.